Halo semuanya, perkenalkan nama saya Albertus Aldo Caksono. Kali ini saya akan membuat video pembahasan tentang apa itu malware analysis dan reverse engineering, dan yang terakhir saya akan mempraktekkan melihat apakah aplikasi yang di laptop kita atau di HP kita ini aman atau tidak menggunakan web virus total. Yang pertama, malware analysis. Apa itu malware analysis? Malware analysis adalah proses teknik untuk memeriksa, memahami, menjelaskan perilaku perangkat lunak berbahaya seperti atau malware, seperti bagaimana ia masuk, apa yang dilakukan dan di sistem, bagaimana ia berkomunikasi, dan bagaimana cara menanggulanginya. Next. Tujuan malware analisis: satu, memahami cara kerja malware; yang kedua, mengidentifikasi jenis karakteristik malware; yang ketiga, menentukan tujuan atau motif serangan; yang keempat, meningkatkan deteksi dini atau threat intelligence; yang kelima, mengembangkan solusi pertahanan dan perbaikan mitigasi; yang keenam, memberikan bukti atau untuk forensik digital dan investigasi keamanan. Jenis-jenis malware: yang pertama ada analisis statis atau static analisis, yang kedua analisis dinamis atau behavioral dynamics analisis, yang ketiga analisis memori atau memory analysis atau qualitative forensics, yang keempat ada analisis jaringan, yang terakhir reverse engineering. Kesimpulannya, malware analysis adalah proses sistematis untuk memahami cara kerja, tujuan, dan dampak malware supaya kita mendeteksi, mencegah, dan merespons serangan dengan efektif. Analisis yang baik memadukan beberapa teknik seperti statis, dinamis, memori, jaringan, dan reverse engineering, serta mengubah temuan menjadi tindakan nyata seperti iOS, rules, mitigasi, dan intelijen. Oke, lanjut ya, materi yang kedua yaitu reverse engineering. Reverse engineering adalah proses membongkar atau menganalisis kembali suatu sistem, program, atau perangkat keras untuk memahami cara kerjanya. Dalam bidang keamanan cyber, reverse engineering dilakukan untuk mempelajari struktur internal program, mendeteksi celah keamanan, dan memahami perilaku malware. Tujuan reverse engineering: menganalisis malware, menemukan kerentanan, memulihkan sistem atau data lama, belajar dari teknologi lain, dan yang terakhir melindungi produk sendiri. Kesimpulan dari reverse engineering adalah proses membongkar dan menganalisis kembali suatu sistem atau perangkat untuk memahami cara kerjanya. Dalam bidang keamanan cyber, teknik ini sangat penting untuk menemukan celah keamanan, mempelajari malware, serta meningkatkan perlindungan sistem. Namun kegiatan ini dilakukan dengan etika dan tanggung jawab, karena penyalahgunaan dapat melanggar hukum dan merugikan pihak lain. Oke, yang terakhir, di sini saya akan mempraktekkan apakah aplikasi di laptop kita atau di HP kita ini aman dengan melalui virus total. Sorry, mana ini? Ini di ini. Oke, yang terakhir virus total. Saya akan mempraktekkan apakah aplikasi di laptop atau di HP kita aman dengan menggunakan web ini, virus total. Kita masukkan contoh aplikasi Canva Mode ini. Virus total ini akan mendeteksi apakah aplikasi kita ini aman atau tidak. Virus total ini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu virus total. Virus total adalah situs gratis yang bisa kita pakai untuk memeriksa keamanan file atau aplikasi. Situs ini bekerja dengan cara memindai file menggunakan puluhan antivirus dari berbagai vendor keamanan terkenal seperti Avast, Asset, Bitdefender, Google, dan masih banyak lainnya. Di sini kita melihat ada yang merah dan ada yang hijau. Berarti di sini semua adalah puluhan antivirus yang mendeteksi bahwa aplikasi yang tadi itu berbahaya. Seperti ini, warna merah ini artinya antivirus tersebut menemukan ancaman atau virus dalam file ini sedang virus dalam
Ulang-ulang. Warna merah ini artinya virus tersebut menemukan ancaman atau virus dalam file ini. Sedangkan yang warna hijau seperti ini, dengan warna hijau seperti ini, itu berarti pendeteksi keamanan ini tidak menemukan virus yang berbahaya. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama ada Alphets ini. Alphets dan Avast mendeteksi file ini sebagai Advanced Begoer AFPUP. Artinya file ini termasuk dalam program yang tidak diinginkan dan bisa membawa komponen berbahaya ke dalam sistem Android atau Windows kita. Yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit apa nih. Aset NOD 32. Di sini di aset NOD 32 mendeteksi adanya A varian of Android Trojan. Doper ini jenis virus Trojan yang menyamar jadi aplikasi biasa tetapi diam-diam menjalankan perintah jahat untuk memasang malware lain di Windows atau di HP kita. Nah, yang ketiga ada Bitdefender. Ini Bitdefender ini mendeteksi adanya Android Risk Doper ADM yang berarti file ini punya fungsi berisiko tinggi dan bisa digunakan untuk menjalankan perintah berbahaya di latar belakang. Yang terakhir saya akan menjelaskan Google. Di sini Google mendeteksi adanya Trojan Doper Android OS Agent. Artinya, menurut sistem keamanan Google, mendeteksi bahwa aplikasi ini berbahaya. Jadi dapat kita simpulkan di sini aplikasi ini mengandung Trojan, Doper, dan PUP. Trojan seperti yang saya katakan tadi, Trojan yang bisa menyusup dan mencuri data. Doper itu seperti yang bisa menginstal malware lain tanpa kita sadari, dan PUP yaitu program yang mungkin nggak langsung berbahaya tapi bisa menampilkan iklan berlebihan atau mengganggu privasi pengguna. Dampaknya ini bisa macam-macam seperti HP atau laptop kita menjadi lemot atau muncul ikan aneh, dan seperti yang tadi Trojan bisa mencuri data pribadi kita sampai akun penting kita bisa diretas atau dijual. Jadi kesimpulannya, virus total ini sudah cukup jelas menunjukkan kalau Canva Mood yang tadi saya download adalah versi yang berbahaya dan tidak aman untuk diinstal. Saran saya lebih baik eh, install dari aplikasi seperti Play Store atau App Store karena sudah resmi melakukan pemeriksaan keamanan sebelum aplikasinya atau webnya itu dirilis. Sekian video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Thank you.